欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Tadi namanya kayaknya aneh ya. Huang Yiting. Ya itu namanya nama bahasa Mandarin ya. Tapi kok bisa ngomong bahasa Indonesia? Sebenarnya nih Huang Yiting itu dari mana ya? Oh, saya orang Taiwan asli. Asli loh. Asli orang Taiwan loh ya. Asli orang Taiwan. Kok bisa bahasa Indonesia? Karena saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3,5 tahun. 3,5 tahun bisa seperti ini ngomongannya. Dan 3,5 tahunnya di mana nih belajarnya? Di Indonesia atau di mana? Di Taiwan. Oh di Taiwan. Wah luar biasa ya. Yunus juga penasaran. Jadi Huang Yiting ini ada nggak sih nama Indonesia? Ada. Ada nama Indonesia. Namanya apa nih? Namanya Satria. Wih, Satria Baja Hitam. Kita lebih enak panggilnya Satria kali ya. Iya, Satria. Iya. Tapi kalau ngomong ada nama Indonesia Satria, itu namanya dari mana nih? Kok bisa ada nama kok Satria ini? gitu loh. Oh, nama ini tahu nggak artinya Satria apa? Tahu. Tahu. Artinya apa? Artinya pahlawan. Wih, pahlawan, hero. Satria nggak cuma pahlawan ya, tapi istilahnya lebih orang yang hebat ya kayaknya. Ya luar biasa gitu. Tapi dalam hal ya itu positif pahlawan. Ya? Oke. Terus kenapa bisa pilih? Jangan nanti pasti nggak enak kali pilihnya. Karena saya ingin jadi pahlawan gitu loh. Jadi ketika Satria ini belajar bahasa Indonesia, kemudian dapat nama ini, apakah nggak ada pilihan lain gitu loh? Cuma dikasih nama, nama kamu Satria gitu. Apakah ada pilihan lain sebelumnya? Ada. Sebenarnya dosen pas itu dikasih kesempatan untuk kami memilih salah satu nama. Iya, satu nama. Jadi masih ingat nggak nama-nama yang selain Satria itu nama apa? Bebas. Oh bebas. Jadi bebas. sendiri. Jadi cari sendiri. Iya, cari sendiri. Itu saat itu Satria sudah tahu udah bisa bahasa Indonesia atau gimana atau belum? Pas milih namanya. Pas itu cuma bisa sedikit. Bisa sedikit doang, jadi langsung cari ya biasa ya Google ya. Translate artinya apa. Jadi dia percaya banget sama Google. Kalau ternyata Satria artinya beda gimana tuh? Tahu nggak Satria Baja Hitam tahu nggak? Tahu. Kita biasanya kalau ngomong kan Satria, kita, ya? Iya. Terus sekarang kalau tiap kali orang kenalin nama Satria Baja Hitam langsung itu. Langsung Satria Baja Hitam. Oke, kita kembali lagi ngobrol nih. Luar biasa dengan seorang Taiwan yang hanya belajar 3,5 tahun bisa bahasa Indonesianya boleh dibilang lancar ya. Kalau Indonesia mungkin di Indonesia bilang mungkin ini karena tinggal di daerah seperti mungkin Kak Yunus kalau di balik di Pekanbaru tuh ya seperti ini kalau ngomongnya bahasanya kan, seperti ini jadi agak pelan gitu ya. Pelan dan juga mesti mikir. Iya. Jadi kalau bisa dibilang ini dari Taiwan 3,5 tahun tuh ya lumayan sangat bagus sih kalau menurut Yunus. Jadi selama 3,5 tahun ini Satria tuh belajar hanya di sekolah. Apa pernah gitu terjun langsung ke komunitas Indonesia gitu loh? Saya pernah menjadi pertukaran mahasiswa di UGM selama 1 semester. Sekarang kita dari awal dulu deh tanyanya. Kok bisa sih kepikiran belajar bahasa Indonesia? Kan katanya biasanya kalau yang orang di Taiwan setahu Fahri nih ya belajarnya itu kalau nggak belajar bahasa Inggris pasti kan. Kemudian juga bahasa lainnya seperti Jepang. Kan Jepang umum banget kan. Untuk bahasa Indonesia sekarang karena memang ada program yang istilahnya apa namanya Xinnan ya. Jadi itu New South Bone-nya itu kebijakan maka baru ada bahasa-bahasa seperti bahasa suku, bahasa imigran baru dan juga bahasa suku. Tapi kalau ini karena ada program ini baru Satria belajar bahasa Indonesia atau gimana nih? Kok bisa kepikir belajar bahasa Indonesia? Kok ada motivasinya apa nih? Sebenarnya pada awalnya saya memilih jurusan ini tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Gimana ceritanya tanpa sengaja nih? Jadi pas itu saya lulus SMA dan saya bingung tentang masa depan. Terus tapi saya tahu saya suka belajar bahasa asing. Jadi saya mulai mencari di kampus apa ada bahasa asing. Dan saya kok ada bahasa Indonesia di National Chengchi University. Jadi saya pikir ini bahasa yang mungkin cuma sedikit people tahu.
Oke, Ya, sedikit orang yang tahu. Orang Ya, tahu, ya. Jadi saya pikir tapi pemikirannya bagus, sedikit orang yang tahu, bukan tidak ada orang yang tahu. meminati. Ini juga boleh, pemikiran begini yang positif bagus ini. Betul. Udah gitu. Jadi Satria itu tamat SMA sudah tahu mau ngambil bahasa asing. Ya. Dan kemudian lihat bahasa Indonesia sebagai tujuan utama Satria berarti dong. Dengan kata kalau lain. tujuan utama itu bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam. Ya, tapi tetap Asia Tenggara Xin chào. ya, Xin chào. Hari cuma tahu itu doang. Tapi akhirnya tidak masuk. Oh, tidak Ya. masuk. Jadi nggak sempat ya belajar bahasa Vietnam. Ya. Tapi akhirnya setelah saya masuk ke prodi bahasa Indonesia, saya juga belajar bahasa Vietnam. Ada sempat belajar bahasa Vietnam bisa juga. belajar. Jadi sekarang Ya. bahasa Vietnamnya lancar. Kalau nggak nanti kita Enggak. lempar lagi ke bahasa Vietnam. Wawancara di bahasa Vietnam nih. Nggak bisa, Kita nggak banyak bisa. bahasa, nggak bisa. Nah, tadi bilang tidak sengaja lihat ada bahasa Indonesia. Sebenarnya Satria sendiri itu pertama-tamanya inginnya ambil jurusan apa nih? Apa bener ambil jurusan bahasa? Ya, Kan biasa, bahasa. bener Dari ambil sekolah jurusan bahasa. memang dari SMA memang sudah suka dengan bahasa asing. Ya. Kan karena setahu Farini ya, banyak anak-anak ya, mungkin anak-anak mahasiswa yang karena pertamanya nggak ada pilihan atau nggak, mungkin kan di sini di Taiwan kan ada yang namanya Fenfa. Iya. Ya, di pembagian kan. Pembagian ke kelas berdasarkan sesuai nilai. Kalau di Indonesia si Penmaru ya dulu ya. Iya. Jadi si Penmaru jadi apa namanya? Dengan demikian biasanya mereka yang penting masuk dulu ke universitas itu. Nah, setelah itu baru berpikiran untuk beralih gitu. Apakah Satria memang ada pikiran itu atau langsung tancap terus bahasa Indonesia gitu? Ya, kayak itu. Oh, Karena saya suka bahasa asing dan juga budaya asing. Oke. Ini juga penasaran. Emangnya Satria dulu waktu di masa sebelum kuliah, di masa SMA, SMP, SD, atau kecil lah istilahnya ya, Satria itu memang sudah pernah gitu berhubungan dengan Indonesia? Dengan Belum pernah. orang Indonesia belum pernah. Belum pernah. Kalau Vietnam? Belum pernah. Oh, Ya, tapi kenapa tahu. kok bisa kepikir? Iya, tapi tahu gitu ada bahasa Indonesia, tahu gitu. Tidak tahu. Tidak tahu. Unik. Itu dia Jadi makanya. begitu sudah terjun ke bahasanya langsung dipelajari Aha. 3,5 tahun seperti ini, hasilnya luar biasa sih. Berarti motivasinya cukup kuat dari Iya. diri sendiri ya. Iya. Tekadnya bilang mesti belajar bahasa Indonesia ya mesti begini gitu Iya. ya. Makanya sesuai dengan namanya Satria. Terus juga penasaran dengan Satria ya. Belajar bahasa Indonesia tuh gampang gak sih? Gampang kalau Tuh dibanding bahasa teman-teman lain. ya, teman-teman bisa ngomong ke mungkin teman-teman Taiwan atau teman-teman yang lainnya, bahasa Indonesia gampang loh. Tapi gampang-gampangnya kan kalau ngomong R, bisa nggak? Belum bisa. Bisa. Tapi kan bisa oke lah, sudah Tapi kan ada segampang-gampangnya bahasa asing ya. Kalau di Taiwan ini kan ya mungkin kita masih ada teman-teman Indonesia nih. Kita bisa ngomong, bisa ngobrol betul. gitu ya. Nah, Satria ini selain di sekolah, itu Satria itu gimana sih cara memperdalam bahasa Indonesia Satria? Apakah melalui internet nih, misalkan nonton film atau mungkin denger lagu gitu? Kalau saya biasanya jalan-jalan di TMS. TMS. Ya, jadi- TMS itu Taipei Main Main Station Station. ya. TMS emangnya di sana ada Ada tulisan pamflet mungkin. apakah ada istilahnya kalau itu bilang Kampung. Chinatown. Kalau ini berarti Indonesia Town. Di sana Iya. ada Indonesia Town. Ada, Oke. ada. Bisa gak berbagi nih? Kok bisa? Iya. Nah, pertama-tama dari awal pas ke TMS diketawain nggak atau nggak? Mungkin ada pengalaman suka duka gak sih pas lagi belajar bahasa Indonesia, pas lagi ke TMS, bisa dibagiin nggak? Oke, jadi pertama kali saya ke TMS itu diajak dosen. Jadi dosen bawa kami para mahasiswa ke situ, terus langsung diminta untuk berbicara sama orang Penduduk orang lokal. Indonesia. Jadi penduduk Iya, iya. lokal, kesannya penduduk lokal, padahal lokal ada di Taiwan ini. Iya. Terus lalu? Terus bahasa mereka sangat cepat. Terus dicampur sama bahasa Jawa. Jawa, Jadi Sunda. pas itu saya tidak paham sama sekali. Terus jadi bengong doang. Terus jadi bengong doang. Iya. Ternyata ada beberapa bahasa Indonesia yang agak sedikit belum. Enggak, saya kalau Satria ngomong dia nggak ngerti Jawa nggak apa-apa kok. Aku juga nggak ngerti Jawa. Jadi itu nggak masalah Satria Terus doang. setelah berapa kali nih baru bisa mulai gimana? Dan itu apakah setelah pertama kali pas ngajak ngomong orang Indonesia, ternyata nggak ngerti sama sekali, akhirnya jadi Satria lebih tekun belajar atau jadi istilahnya wah
Aduh, ternyata susah ya. nih. Heeh. Iya. Jadi gimana tuh perasaannya? Jadi setelah kali itu saya merasa sedikit sedih karena saya perlu belajar masih banyak yang harus dipelajari. Jadi saya menyesal, tapi beberapa bulan lagi saya dapat kesempatan kerja baru di situ. Ya, menjaga satu perpustakaan. Ya, namanya part-time ya. Sannan Sugong. Ya. Sana sekolah perpustakaan berjalan di TMS. Iya, iya, Jadi teman-teman kalau mau ketemu Satria, sekarang masih nggak? Sudah lulus. Sudah lulus. Oh, udah lulus. Oh, ada lulusnya ya? Jadi perpustakaan ada lulusnya gitu. Udah selesai part time itu. Masa baktinya, masa tugasnya. Ya. Makanya kalau gitu Farid cuma pas Farid juga pengen kalau gitu biar bisa lulus gitu kan. Udah gitu dengar-dengar kan apa namanya Satria pernah ke Indonesia ya? Iya pernah. Berapa kali nih? Sering 3 sekali, kali. sebulan sekali. Oh 3 kali. Yeah. 3 kali dan 3,5 tahun oke lah. Setahun sekali berarti. Banyak dari kita loh, ya. Mati loh ya. Terus kalau kayak gitu pengalaman Satria di Indonesia gimana nih? Tanya dulu dong, di Indonesia ini berapa lama? Berapa lama sekali pergi? Oke, kali lalu saya di situ 6 bulan. 6 bulan. Oh, Iya. lumayan Wis. lama sih. 6 bulan. 6 bulan sebagai pertukaran pelajar ya. Iya. Jadi saat itu Satria Di Jogja, Jogja. Oke, Di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Jadi sekarang tuh bisa dong ngomong gaya Jogja Kraton gitu. Oke, itu yang kali terakhir ya. Yang kalau Iya. yang pertama kali kemana? Pertama kali ke Jogja juga. Jogja juga. Oh, Jogja Nah, juga. dosennya dari Jogja. Oke, dosen dari Jogja. Kedua kalinya? Ke Jogja, ke Surabaya, sama Lombok. Oh, Oh, wah. jalan-jalan Itu ya. jalan-jalan sendiri nih kalian. Jalan-jalan Kedua kalinya sendiri. jalan sendiri. Wah, kalau kayak gitu kita nanya aja di pengalaman jalan-jalan ke Indonesia pada saat itu setelah Satria belajar bahasa Indonesia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dan sudah lancar seperti sekarang ini? Belum. Jadi saat itu jalan sendiri atau gimana nih? Ya, jalan sendiri. Oh, nah, bagi dong pengalamannya dong. Iya, Kalau pengalamannya gimana nih waktu pertama kali gitu gitu. loh? Enggak, yang jalan-jalan sendiri. Kalau yang Oh, ke gitu ya. sekolahan pasti udah enak banget. Udah enak semua banget, udah diatur. diatur semua Nggak sih. sempat buat ngobrol. Kalau yang jalan-jalan itu bagaimana? Jalan-jalan gimana? Jadi pas itu saya merasa kalau jalan-jalan itu bahasanya beda daripada yang belajar di sekolah. Bedanya tuh lebih cepat ngomongnya Ya, atau lebih cepat, lebih informal. Informal, lebih ya. gaul, istilahnya bahasa gaul Indonesia bahasanya, gaul. iya, Kalau bahasa kita gaul. mendengar bahasa Satria gaul juga ya. Iya Ya, sih sebenarnya sebenarnya kali ini oke bahasa lah. gaul juga dia ngerti gitu ya. gitu ya. Ngerti tapi jarang dipakai. Emangnya bahasa informal sama bahasa gaul beda sekali kan menurut orang yang belajar bahasa Indonesia? Iya. Ya beda sekali. Beda Karena urutan kalimat itu beda. Terus sering campur sama bahasa ibu atau bahasa lokal. Oke, bahasa setempat ya. Kita mungkin nggak terasa ya, soalnya kita kan dari Indonesia, jadi ngomongnya Iya, natural jadi aja. iya, Oke, kalau ketemu oke. orang biasanya langsung formal ya Anda gitu Anda, kan. ya, Kalau ya. enggak lo gue gitu. Udah keluar kayak gitu. Jadi ini dari sudut pandang orang Taiwan yang belajar bahasa Indonesia. Terus pengalamannya apa lagi nih? Kan tadi bilang pernah ke Lombok. Iya, Ke Lombok ada ke Balinya nggak? Enggak malah. Bali di skip. skip. Wah, Oh, sayang banget ya, padahal kan Lombok kan jangan salah. Ini beda. Met-met-met-nya kalau orang Taiwan berarti harus pergi lagi. orang iya boleh sih. Enggak, biasanya kalau orang Taiwan pada umumnya ya Iya, teman-teman ya, iya. itu yang kalau nanya pernah ke Indonesia nggak pernah. Pernah ke Ke Bali Bali nggak? nggak? Pernah. Kalau ini kebalik nih. Pernah ke Indonesia nggak? Pernah. Ke Bali nggak? Nggak. ini baru spesial nih, spesial Iya, pakai telur ya. Iya. Kok waktu itu bisa pilih gitu loh, aku mau ke Lombok. Apa alasannya? Karena pas itu ketemu satu orang yang dia orang Lombok. Jadi dia rekomendasi, bisa jalan-jalan di Lombok, di situ enak. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Tapi kita lanjut lagi untuk acara live-nya di Facebook RTISI. Iya. Terus gimana rekomendasinya malah Lombok bukannya Bali. Bukan Bali ya, malah Lombok ya direkomendasi. Tapi kalau dari Satria sendiri, teman-teman kalau ngebayangin Indonesia itu ngebayanginnya kalau mau ke Indonesia selain UGM ya, selain Yogyakarta, kira-kira sebenarnya maunya kemana? Maunya kemana-mana sih. Kemana-mana. Iya, wow. karena Jadi ini salah satu cita-cita nih.
untuk keliling Indonesia. Oke, Sama kayak Farid. berarti list belum berikutnya kesampaian. kemana? List berikutnya berikutnya. nih, mau kemana nih? Ingin ke Pulau Pekan Sumatera. Baru, Farid tebak dong. Tahu nggak Pekan Pekanbaru Baru. di mana? Ya tahu. Di Seriusan? Sumatera Utara Tuh. dekat. Iya Utara. bener sih. Kok tahu sih? Enggak, Kak Yunus, kamu dari mana? Taiwan. Yunus aja tuh kadang-kadang Palembang, Pekanbaru, Palembang, Padang tuh kayaknya kebalik-balik. Wah, Farid ini Pekanbaru mau Balikpapan kebalik-balik udah gitu. Dia tahu loh, Antara Sumatera, Medan, Pekanbaru tuh dekat Sumatera Utara. Sumateranya betul. pilihnya apa? Pekanbaru bener salah satu. Enggak. Kalau kayak gitu udah gak enak dia udah bilang gini. Medan kan. Ya, Medan, Dengan Medan. Danau Toba. Kenapa kok bisa Iya, kok. pilihnya Sumatera? Iya. Karena pengen tahu hokian mereka. Itu salah satu alasan. Oke. Terus Bika Ambon di situ enak. Ya udah ya, nanti kalau kita ke dari Indonesia kita beliin Bika Ambon di Gimana Jakarta? Yang paling enak mah malah di sono Meranti katanya terkenal. Bolu Bolu Meranti. Meranti. Jadi Di jadi Medan. belum bikin PR-nya belum karena belum ya. Belum. Belum berencana masih selain Sumatera, Medan, Danau Toba. Berikutnya listnya ada nggak kepikiran ke Sulawesi, Raja Ampat, Labuan Bajo? Wah, Farid ini promosi Indonesia nih. Ya rencana ke situ tapi di situ mahal. Oh, di situ mahal. Ya. Jadi oke. ya. Disesuaikan juga berarti ya. Terus pengalaman selama di Indonesia nih yang paling berkesan, bisa nggak dibagikan? Jadi kalau di Taiwan tetangga Indonesia itu satu negara. Tapi setelah saya jalan-jalan di Indonesia, saya sadari di sini misalnya di Jogja sama di Lombok itu beda sekali. Beda sekali. Ya budayanya dan bahasanya, orangnya semua beda. Merasa di negara yang beda. Oh, wah, iya, kita bener nggak sih. berasa sih. Kalau saya ini nggak terlalu Kalau berasa sih. Yunus Jogja. rasa sih emang begitu di Indonesia. Memang Iya. memang di satu Kulturnya tempat beda sekali. itu dengan tempatnya tuh berbeda. Memang nggak sama gitu loh. Mhm. Kayak misalkan kayak Terus Yunus, ya menurut ini Iya. bedanya apa? bedanya apa? Bedanya suasana yang beda. Suasananya beda. Kalau di Dari- Yogyakarta kan keraton tuh Iya. katanya kan Mhm. lebih Di Jawa gimana ya. lebih alon-alon asal lakon itu ya. Ngerti gak alon-alon asal lakon? Ya. Kemudian kalau di Lombok bukan itu Bebata ya, Horasbah. Lombok itu kan lebih ke lebih ke NTB NTT ya. Jadi Iya. lebih kulitnya mungkin lebih Lebih gelap lagi, Iya. rambutnya lebih keriting lagi gitu tah bedanya. Mhm. Oh ya? Iya. Oke. Jadi dari dua pulau pulaunya beda ya. Oh, Pulau Pulaunya Lombok beda, dan tapi di Pulau bawah Jawa sih, dekat ya. deket. Apalagi nanti kalau ke Sulawesi ke Oh, sudah. Sulawesi Sulawesi juga udah pernah? Ya, sudah. Waduh, tadi nggak Sulawesi ke itu mana ya? Sebelah sini ya. Tapanuli. Ke Tapanuli lihat itu apa namanya yang Tapanuli. Tapanuli lihat apa yang mayat yang itu yang Saya di Toraja, ke Toraja Toraja. ya Iya. Toraja. Ya sempat lihat nggak? Ya, Sempat. Wah, bagi dong pengalamannya. Iya, Kita itu memang seperti nggak tahu apa nih. sih? Kita orang Indonesia apa Belum bukan? pernah pergi loh ya, itu ya. di situ sangat beda Sangat lagi. beda lagi. Ya. Agama utama di situ Kristen. Kristen. Ya. Terus? Kalau di Jawa itu Islam kan. Ya. Terus menurut si Satria menariknya apa nih? Masing-masing tempat ada gak yang kira-kira yang perlu dibagikan itu? Karena terus terang Fahri ini Banyak. belum pernah ke Sulawesi. Mhm. Fahri ini Medan pernah, tapi Danau Toba nggak pernah. Sayang ya. Kalau dari Medan. Itu dia makanya cuma taunya Meranti gitu. Udah gitu kalau Yogyakarta pernah cuma ingatnya naik beca gitu. Mhm. Ya kan San lo sebeca kan? Ya. Terus Kalau di kalau Sulawesi itu seperti apa? Tapanuli Toraja. Kalau di Toraja, kalau di jalan banyak anjing. Terus kalau Bukan di banyak warung, kucing ya, banyak anjing gimana ya? iya. Oke. Terus kalau di warung bisa makan babi. Oke. Ya, jadi- Mana Kristen? Iya, ya. Bagi orang Taiwan itu beda sekali. Beda sekali. Iya. Makan babi. Di Bali juga bisa loh, sekalian Iya. promosi. Ya. Tapi babinya beda. Babinya beda. Babi Bali sama babi Babi Sulawesi. Iya. Oh, juga makanannya juga gaya makanan juga beda kan ya? Mhm. Terus upacara di situ beda banget. Oh, bagi dong gimana Iya. menurut pandangan Menurut orang pandangan, Taiwan terkait dengan upacara di Toraja maupun juga maksudnya yang di Lombok atau di Yogyakarta menurut pandangan dari Satria. Jadi kalau di Toraja pemakaman bagi mereka itu sangat penting. Jadi sehidupnya semua untuk bersiap pemakaman. Dan kalau sudah ada orang yang mati, semua keluarga akan berkumpul dan upacaranya
mewah sekali. Wah, teman-teman jangan lupa kasih dukungan ya buat orang Taiwan yang bisa bahasa Indonesia dan lebih mengenal Indonesia dibandingin Farini sih. Iya, Yunus juga Karena sih. Farini memang sih rencananya kalau nanti udah tua, udah pensiun, udah ada waktu, mau tuh keliling Indonesia. Iya, kalau keliling Taiwan udah mana? Banyak sekali yang belum pernah pergi dan ya, luas kayak Tapanuli. sekali. Ya. Dan waktu itu di Toraja berapa lama? Mesti perlu berapa lama nih? Jadi kita gantian nih, kita total wisatanya dia ya. Karena kalau saya 2 minggu. 2 minggu ya. Karena saya pasti itu saya tidak yakin apakah bisa melihat upacara itu. Karena tujuan saya itu, jadi takut nanti lewat. Takut nggak bisa. Akhirnya dapat ya, kedapatan juga. Bisa lihat ya. 2 minggu itu tadi bilang di Bali mahal. Nah di kok gitu di Sulawesi menurut orang Taiwan sendiri termasuk murah. Enggak juga. Iya. Enggak juga ya. Tapi Kenapa? lebih Mahalnya di murah. mana? Mahalnya kalau makanannya mahal. Makanannya mahal. Makanannya mahal. Iya. Mungkin karena Satria makannya yang import punya kali ya. Iya. Makanannya Nggak. Kentucky, McDonald, Nggak. atau Sizzler gitu. Enggak, makanya makanan yang di warung-warung nggak, cobain makan di warung nggak? Iya. Makan di warung mahal, termasuk mahal. Mahal. Terus kalau penginapan pernah cobain penginapan penduduk setempat? Apa itu? Penginapan iya. Hostel. Hostel lah. Jadi rumah di rumah penduduk, tinggal di rumah penduduk pernah? Oh iya, homestay. Homestay ya rumah penduduk. Pernah. Pernah. Cobain juga. Jadi langsung berbaur dengan mereka. Ngomong-ngomong itu Satria berapa orang yang perginya? Berapa Pergi orang ke Indonesianya perginya? berapa Waktu ke orang? Toraja Sendirian? berapa orang? Sendirian. Berani ya. Luar biasa. Terus itu juga penasaran. Satria kan sebelum pergi ke Toraja ini, apakah ada bikin PR dulu nih? Saya mau ke Toraja ini, apa sih bahasanya, bagaimana orangnya, makannya di mana? Ada bikin PR nggak sih? Dan dapat bahan tuh dari mana? Farini yakin sih pasti bikin PR kan, kurang lebih. Kalau nggak dia mana tahu mungkin apa namanya? Nggak, Yunus penasaran tahu, oke. bahan-bahan tuh dapat dari mana? Apakah mudah didapatkan di Taiwan dengan situs Taiwan? Apakah mungkin pakai bahasa ada Indonesia? itu gimana cara Caranya cari bahasa Indonesia? PR-nya? Sebenarnya saya langsung tanya ke teman-teman. Nah, oke, pas langsung itu tanya. exchange di UGM. Oke, langsung Mahasiswanya istilahnya dari surveinya. mana-mana. Jangan pernah ketemu mahasiswa dari Toraja, jadi makanya langsung berpikiran ke Toraja. Iya. Oke, Oke. wah. Berarti ini hebat juga ya, jadi langsung menggunakan bahasa Indonesia untuk cari bahannya itu loh. Iya. Wah, ini mengasah banget ya. Boleh luar biasa sekali ya. Wah, jadi udah gitu sekarang nanti udah gitu baru mau ke Sumatera. Udah Sumatera nggak ada rencana ke NTT, NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Mau. Tenggara Timur. Nggak ada rencana ke apa Raja Ampat. Sebenarnya Raja Sumatera tuh gede banget loh. Itu Iya. besar banget Promosi dan ya. dong. Jawa juga besar. Ada Semarang, ada Bandung. ada Udah, 8 stop, jangan provinsi. Apa Jawa itu lebih gede lagi loh. Dari ujung dari mana Enggak, jadi intinya tuh Indonesia tuh Besar. satu kota tuh nggak bisa merepresentasikan satu pulau. Satu pulau tuh banyak sekali provinsinya. Iya, sebelum ngobrol kepanjangan nih, Iya, kita iya. nanya lagi kesian juga nih. Apa namanya? Satria. Kalau kan Satria kan belajar bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia udah fasih. Sebenarnya tujuan atau target dari Satria sendiri itu apa sih? Cita-citanya mungkin dengan bahasa Indonesia atau enggak cita-cita masa depan Satria dengan mungkin berkaitan dengan bahasa Indonesianya? Saya ingin bekerja di Indonesia kalau bisa. Kalau bisa, Iya. bukannya saya ingin mencari pasangan Indonesia, hah? Bukan begitu. Jadi bekerja Indonesia tapi dikerjanya dalam bidang apa iya, nih? Di bidang apa? Karena kan kebanyakan kalau yang ambil jurusan Apakah budaya diplomat, sama bahasa itu biasanya kan lebih demen Iya. ke ya budaya gitu. Iya. Apakah mungkin kerjanya di museum misalnya nih ya, atau mungkin juga di apa istilahnya diplomat juga bisa mungkin. Kira-kira targetnya apa nih? Targetnya kalau saya sendiri bisnis. Bisnis jadi Iya. bisnis Oke. sendiri. Jadi bekerja dengan perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia Atau seperti buka itu. usaha sendiri rencananya. Bisa sendiri sih. Oke. Ya, tapi sekarang awalnya ingin bekerja di perusahaan yang besar. Jadi cari pengalaman ya. Ya. Perusahaan yang besar. Sudah incer-incer dong berarti dong. Atau memang ada nanti selanjutnya masih mau ke Indonesia lagi buat pertukaran pelajaran atau mungkin meneruskan pendidikan? Belum. Ya. Oke. Ya, mungkin kerja dulu. Wah, luar biasa ya pengalaman serunya dari Satria ya. Yang pasti kita doakan semoga Satria bisa menggapai targetnya dan juga cita-citanya. Oke deh. Sekarang pesan terakhir nih untuk teman-teman yang di Indonesia maupun di Taiwan nih.
dari Satria? Mungkin jangan lupa datang ke Indonesia, datanglah ke Toraja misalnya seperti itu. Apa nih Atau mungkin pesan-pesan juga yang mau disampaikan? di yang bagi teman-teman yang ada di Taiwan kan tadi Satria bilang pernah di perpustakaan berjalan kan di TMS. Bagaimana supaya menghadapi orang Taiwan atau bagaimana nih? Kira-kira yang ingin disampaikan sebagai penutup. Nggak penutupnya deh apa deh? Mau nyanyi gitu juga boleh. Kan tadi bilang pernah dengar musik Indonesia kan? Musik Indonesia Suka gak? suka. Salah satunya Kalau- lagunya lagu apa? Cincang keling. Sepatu Potong bebek. dari Tulus. Sepatu. Dari Dari Tulus. Tulus, Oh, ya. Tulus penyanyi Indonesia namanya Tulus. Oke. Sepatu. Oke. Pernah dengar gak Farini nggak? Yunus tahu Tulus tapi lagu-lagunya kurang nggak mengikuti sih. Oke. Beberapa aja. Oke deh. Jadi tidak ada yang ingin disampaikan. Mungkin saya ingin sampaikan ke para orang Indonesia. Jadi kalau saya bilang saya belajar bahasa Indonesia, semua orang Indonesia kaget. Tapi kalau bagi saya itu karena mungkin mereka pikir kalau orang Taiwan belajar bahasa Indonesia itu aneh. Tapi saya pikir itu sangat membantu untuk saya memahami Indonesia. Oke. Jadi nanti kalau saya pikir orang Indonesia harus berani untuk memperkenalkan negara sendiri. Mengenalkan negara sendiri, Iya. budaya dan juga kesenian maupun juga negara Iya. sendiri. Oke, terima kasih Terima untuk kasih Satria. untuk Dan sekarang Satria. kita mohon pamit dulu dari ruangan Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.